Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan satu berita dan sedikit komentar dari saya. Berita tersebut adalah tentang negosiasi tarif antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ditulis oleh media Bloomberg Technos dengan jurnalisnya Dopana Hasyana pada tanggal 12 Mei 2025 jam 16.15 sore. Judul beritanya adalah 5 fakta negosiasi tarif antara Amerika Serikat Indonesia. Di paragraf pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena tarif resiprokal Amerika Serikat, yakni sebesar 32%. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia melakukan negosiasi tarif perdagangan dengan negeri Paman Sam. Ini harus saya garis bawahi ya, karena beberapa netizen di YouTube saya kadang entah mungkin nggak sempat nonton, lihat judul langsung memberi penilaian bahwa seolah-olah saya yang menganjurkan agar pemerintah negosiasi, kita harus lawan saja Amerika Serikat. Ini saya bacakan berita loh ya, bukan pendapat saya. Bacakan berita, tentu saya nanti ada sedikit komentar. Jadi yang menurut berita Bloomberg Technos, dan saya kira bisa kita cek di berbagai berita lain itu, Indonesia ketika mendapatkan tarif resiprokal dari Amerika Serikat awal April lalu itu justru tidak melakukan retaliasi ya, perlawanan, tetapi melakukan negosiasi. Itu yang terjadi faktanya. Pemerintah loh, bukan ekonom. Saya lanjut baca. Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Amerika Serikat mulai 16 April 2025. Berikut 5 fakta terkait negosiasi tarif antara Amerika Serikat dan Indonesia. 1. Bertemu United States Trade Representative USTR hingga Menteri Keuangan Amerika Serikat. Itu judulnya dari Bloomberg nih. Dalam lawatan ke Amerika Serikat untuk negosiasi tarif, pemerintah Indonesia menemui berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perdagangan Amerika Serikat tadi atau United States Trade Representative hingga Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Ya, gitu ya. Pada 18 April 2025, Airlangga mengatakan delegasi Indonesia telah melakukan berbagai pertemuan dengan sejumlah otoritas utama pemerintah Amerika Serikat, termasuk USTR dan Secretary of Commerce, untuk membahas penyesuaian tarif perdagangan yang berdampak pada produk ekspor Indonesia. Pada 23 April 2025, nah ini beberapa waktu kemudian, seminggu kemudian, Airlangga bertemu dengan Presiden dan CEO dari United States ASEAN Business Council ya, Ted Osius, bersamaan dengan acara Roundtable Discussion USABC ya, jadi dalam suatu forum. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan upaya dan kebijakan yang sedang disiapkan untuk mendukung iklim investasi dan perdagangan yang lebih terbuka dan kompetitif, termasuk relaksasi kebijakan TKDN, khususnya di sektor teknologi, informasi, komunikasi ya, TIK ya, jadi kandungan dalam negeri, tingkat kandungan dalam negeri, dan sektor kesehatan. Fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur impor, bea cukai, serta penguatan kebijakan neraca komoditas agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan perdagangan internasional. Jadi menurut berita Bloomberg ini ya, pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan mengatakan ya akan melakukan relaksasi terhadap TKDN, kemudian juga ada beberapa penyederhanaan prosedur impor, bea cukai, dan macam-macam lah. Yang intinya ya kami mau bernegosiasi lah, melunakkan yang apa yang dituntut, kami akan penuhi ya sekurang-kurangnya sebagian dari berita ini. Nah, beberapa hari kemudian pada 25 April 2025, Airlangga dan Sri Mulyani bertemu dengan Bessent ya, Menteri Perdagangan tadi. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan posisi Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Diberitakan oleh Bloomberg, perkataan Airlangga dalam siaran pers, kami mendukung perdagangan yang fair dan square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti minyak dan gas, serta produk-produk pertanian, kata Airlangga dalam siaran pers. Berarti kan
salah satu negosiasinya itu pemerintah Indonesia berjanji akan membeli produk Amerika itu supaya neraca perdagangannya yang kita selalu surplus besar mungkin sedikit berkurang. Kira-kira begitulah yang ditawarkan. Yang kedua, subjudulnya Indonesia masuk ke negara awal yang negosiasi. Nah, dalam berbagai kesempatan, pemerintah acap kali menyebutkan Indonesia merupakan negara yang paling awal melakukan negosiasi. Ini betul-betul saya tekankan betul ya, saya kadang heran juga tuh beberapa, entah mungkin tidak menonton ya apa isi dari yang saya tayangkan. Seolah-olah saya yang minta kita nyerah sama Amerika, lalu ini pemerintah loh ya, kita hanya memberitakan saja bahwa memang pemerintah bernegosiasi. Tanda petiknya itu ya mencoba mengalah. Nah, dalam sebuah taklimat media pada 25 April 2025, rilis ya maksudnya taklimat, Sri Mulyani mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling awal melakukan negosiasi, tentu memiliki keuntungan. Bahkan begitu pernyataan Sri Mulyani, karena kita yang paling awal mau negosiasi, tidak langsung melawan begitu, ya ini kita akan dapat keuntungan menurut Sri Mulyani. Sri Mulyani mengatakan karakter Presiden Amerika Serikat Donald Trump biasanya memberikan keuntungan kepada negara awal yang melakukan negosiasi. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent tadi dalam pertemuan dengan Sri Mulyani. Namun, Sri Mulyani menggarisbawahi keputusan pada akhirnya akan berada di Trump. Sehingga seluruh jalur yang dilakukan untuk berkomunikasi dan menyampaikan berbagai proposal agar saling menguntungkan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi penting. Itu yang tadi disampaikan Bessent, Menteri Perdagangan Amerika tadi. Tetapi keputusan pada akhirnya akan ada di Presiden Donald Trump, ujar Sri Mulyani. Nah, yang ketiga subjudulnya, jadi ini akan 5 fakta yang menurut Bloomberg ya, tawaran Indonesia. Erlangga mengatakan Indonesia telah menyampaikan sejumlah tawaran kepada Amerika Serikat, antara lain dengan meningkatkan pembelian energi dari Amerika ya, Indonesia kepada Amerika. Ini ya, seperti impor BBM, kurang lebih begitulah. Produk pertanian dan engineering, procurement, construction. Nah, ini engineering, procurement, construction, EPC ya, satu kelompok ini. Energi, pertanian, dan EPC. Memberikan insentif dan fasilitas bagi perusahaan Amerika Serikat dan Indonesia. Membuka dan mengoptimalkan kerjasama mineral kritis, critical mineral ya. Memperlancar prosedur dan proses impor untuk produk Amerika Serikat dan mendorong investasi strategis dengan skema business to business. Nah, Indonesia juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerjasama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan financial services, penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di Amerika Serikat. Jadi itu yang ditawarkan seperti garment, alas kaki, tekstil, furniture, dan udang. Serta juga menyampaikan pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dan produk strategis dalam menjaga economic security. Jadi negosiasilah intinya. Tentu kan Indonesia juga menyampaikan kepentingannya dalam hal ini. Target negosiasi yang sedang berjalan ini, yang penting Indonesia mendapatkan tarif yang lebih rendah dan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia ini seimbang dengan negara-negara lain. Untuk target lainnya tentu kita lihat sesuai dengan pembahasan daripada tim negosiasi yang mungkin akan berlangsung 1, 2, atau 3 putaran, kata Erlangga ini pada tanggal 25 April ya. Jadi ini masih mungkin berlangsung putaran-putaran pertemuan itu. Di sisi yang lain, Erlangga juga menyampaikan permintaan Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya terhadap ekspor 20 produk utama Indonesia. Karena selama ini tarif impor Indonesia lebih tinggi dari beberapa negara kompetitor atau produsen barang sejenis dengan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Selain itu, Erlangga mengatakan tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerjasama perdagangan yang adil sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk memberikan sedikitnya 5 manfaat. Pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat. Ketiga, diregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi. Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerjasama rantai pasok supply chain ya, industri strategis dan critical mineral. Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Jadi ini semacam penjelasan ke dalam negeri sebenarnya bahwa kita dalam hal ini pemerintah Pak Erlangga dan timnya itu bernegosiasi untuk tetap menekankan pada 5 hal ini. Yang keempat, lalu berita respons Amerika Serikat. Juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan berkat upaya negosiasi tersebut yang berkali-kali di atas tadi,
pemerintah Amerika Serikat menindaklanjuti dengan menugaskan USTR sebagai ketua negosiator dalam perundingan dengan Indonesia untuk melakukan pertemuan di tingkat teknis untuk menandai langkah awal dan landasan bagi keberlanjutan pembahasan di tingkat teknis tersebut. Pemerintah Indonesia dan pihak USTR telah melakukan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) terkait bilateral agreement dalam reciprocal trade, investment, and economic security. Jadi sudah sampai situ ya, ada respon dari Amerika Serikat, ada pembicaraan tingkat teknis. Yang nomor 5, tindak lanjut Indonesia. Tadi kan informasi dari pemerintah kita tentang respon Amerika. Di berita ini tidak memberitakan respon Amerikanya, tapi respon Amerika menurut juru bicara Kemenko Perekonomian. Nah, yang kelima, tindak lanjut Indonesia. Delegasi Indonesia membentuk beberapa satuan penugasan melalui penerbitan keputusan Presiden tentang satuan tugas perundingan, perdagangan, investasi, dan keamanan ekonomi antara RI dan Amerika Serikat. Dan seterusnya lah. Jadi ini saya kira perlu nih berita ini kepada kita ya. Jadi kita harus memahami pidato-pidato presiden kadang dalam beberapa kesempatan mungkin seolah-olah keras, tapi ya itu saya kira wajar ya sebagai kepala negara. Tetapi terjadi perundingan ini dan Indonesia yang minta berunding sebenarnya, Amerika mah ya menanggapi saja. Selanjutnya negosiasi ini akan dilanjutkan untuk menyepakati format, mekanisme, dan jadwal dengan target waktu 60 hari di mana lebih awal dari tenggat waktu penundaan kebijakan tarif 90 hari. Jadi kira-kira bisa selesai sebelum deadline yang 90 hari itu. Demikian juga dihimbau agar pelaku ekonomi Indonesia bersiap-siap. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi dari berita ini, dan kita bisa cross-check dari media lainnya, bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap soal tarif dengan Amerika sejauh ini adalah berusaha berunding, bernegosiasi. Demikian.